Semenjak minum Generos dia lebih cerewis sih Kak. Lebih cerewis sama keingintahuannya lebih besar gitu. Selamat datang para bunda di podcast Halo Bunda di YouTube official Generos, spesial persembahan dari Generos sebagai teman bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Senang sekali saya bisa menemani para bunda di podcast kali ini. Kita kedatangan tamu spesial ya, yang gak kalah cantik, pintar dan juga menggemaskan, yaitu ada Hazel dan Bunda Sila. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hazel, Panggil tante sayang. apa kabar Hazel? Alhamdulillah baik ya. Baik. Bunda gimana? Alhamdulillah baik. Baik. Bunga. Bunga betul. Nggak bisa dipetik ya. Soalnya itu hiasan bunganya. Itu bunga. Iya. Oke, gimana Kak Sila? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang aktivitasnya sebagai apa nih? Selain menjadi bundanya Hazel? Kesibukannya di rumah main aja sih sama Hazel. Panggilnya Hazel. Bukan Hazel. Maaf ya Hazel. Iya, Gantinya nggak Hazel. apa-apa. Hazel. Hazel. Oke. Hazel ini umur berapa tahun sih, Bunda? Dia sekarang 23 bulan. 23 bulan. Iya, bulan depan 2 tahun. Oh, kurang lebih Iya. sudah mau 2 tahun Iya, ya. sebentar Selamat. lagi ya. Sebentar lagi 2 tahun ya. Iya. Keseharian Hazel tuh apa aja sih, Bunda? Ini penasaran ya aku. Kesehariannya main aja sih Kak, layaknya anak kecil lainnya, main aja di rumah. Ada Gitu. ada jadwal sendiri nggak, misalnya Bunda Sila nih targetin kalau pagi Hazel harus apa misalnya, atau siang tuh udah ganti kegiatan atau gimana? Gimana Hazel? Kalau jadwal memang anak kecil kan biasanya kalau bangun tidur ya biasa dia ngelakuin apa ya, mandi, makan, terus main. Iya udah Dedek mau berdiri sendiri. Iya. Iya udah. Iya terus kegiatannya paling dia nemenin dia main aja sih. Selain itu aku juga bikin konten, foto produk untuk endorse dari dia juga gitu. Hazel ini influencer cilik ya. Oh ya mama ndak pegang Dedek ya. Dedek mau duduk sendiri ya. Hazel ini aktif ya. Alhamdulillah ya. Pinter banget sih. Gimana sih Bunda Sila? Dalam apa saja yang dipersiapkan dalam menyambut Hazel ini hingga lahir ke dunia? Ada nggak sih persiapan-persiapan khusus dalam menyambut si Hazel ini? Kalau persiapan khusus sih selama kandungan biasanya aku minum vitamin ya, pastinya itu selama masa kandungan. Terus kalau dulu sih aku seringnya ngajak dia komunikasi sih Kak dalam kandungan. Jadi secara nggak langsung dia juga berkembang juga selama dalam rahim gitu. Jadi aku sering ngajak dia ngobrol ya. Itu dia masih dalam rahim. Jadi mau nyanyi. Hazel bisa lagu apa? Belenggu. Jadi baby shark bisa ya? Nah, kalau untuk pola makan nih, terus gimana sih Bunda Sila mengatur asupan untuk Hazel ini? Apakah dia punya alergi makanan tersendiri, atau ada makanan yang harus dihindari, atau ada makanan yang harus diprioritaskan untuk Hazel? Terus ini masa-masa lagi pertumbuhannya tuh yang meningkat gitu ya. Gimana Bunda, silakan. Kalau alergi sih alhamdulillah dia nggak ada alergi sih. Jadi semua makanan bisa dia makan. Kalau untuk pola makan sih yang pasti yang bernutrisi ya, protein, sayuran dan lain-lain sih biasanya itu aku kasih ke dia. Oke. Berarti minimal ini Hazel harus makan sayur setiap harinya. Iya, gitu. Sayur dan buah gitu ya. Sayur, buah itu udah pasti sih. Tapi dia yang sukainya biasanya telur, dia suka banget. Telur dengan
berbagai pengolahan. Iya, ada berbagai pengolahan. Cuma kalau misalnya kalau ada protein lainnya, tapi dia selalu nanya telur, karena dia suka banget gitu. Selain sayur-sayuran sama protein lainnya itu. Suka banget. Suka ya, banget Hazel. dia. Berarti cukup nasi dan telur itu menenangkan Hazel gitu ya. Tapi sayur juga harus Oh, ada. harus diutamakan, betul. Sayur dan buah ya Hazel. Buah-buahan juga. Iya, ini sedang patroli ya. Patroli. Patroli di studio. Oke, lanjut nih Kak. Gimana sih cara Kak atau Bunda Sila itu berkomunikasi dengan Hazel nih? Tadi kan sempat disinggung, yang paling aku sering ngajak ngobrol kan kurang lebih kayak gitu ya. Iya. Gitu. Nah, itu ada tips-tips khusus nggak gitu? Kalau tipsnya sih biasanya aku ngobrol dia dengan semua aktivitas dia, aku temenin aktivitas dia, aku jelasin aja gitu semua yang ada di sekitar dia. Misalkan dia lagi megang mainan, terus mainannya warna apa, biasanya itu aku jelasin sih. Atau hal-hal yang sekiranya nggak boleh dia pegang dengan alasan apa, atau barang yang bagus dia pegang dengan alasan apa, itu biasanya aku jelasin ke dia gitu. Lebih banyak komunikasi aja sih sebenarnya. Lebih ke menjelaskan apapun itu itu yang ada di sekitar Hazel. Iya. Gitu ya. Itu ya Bunda, dengan sering mengajak ngobrol anak, itu juga bisa membantu anak memberikan respon atau timbal balik ke ajakan obrolannya Bunda. Nah, lanjut nih Bunda, terkait asupan tadi masih lanjut. Kayaknya beberapa waktu lalu sempat ya mengkonsumsi Generos sampai sekarang. Iya, tentunya. Jadi aku tuh pakai 2 vitamin ya. Yang pertama daya tahan tubuh sama proses kembang anak. Nah, proses kembang otak anak itu untuk aku minumnya Generos, vitaminnya Hazel gitu. Ada nggak sih perubahan itu, atau mau dong diceritain gitu perkembangan Hazel setelah mengkonsumsi Generos? Sebelum kita lanjut menyimak podcast, kita simak dulu jawaban dari pertanyaan Bunda Generos nih. Pertanyaannya, kenapa belum ada perubahan pada perkembangan anak setelah mengkonsumsi Generos? Nah, jawabannya, sebab efek dan respon setiap anak berbeda-beda. Layaknya obat kimia yang juga kadang ada yang langsung berefek dan ada yang membutuhkan waktu lama untuk memberikan efek. Salah satu pengaruh cepat atau lambatnya efek herbal pada tubuh anak yaitu yang pertama memperhatikan kondisi mikroflora di dalam usus atau di dalam pencernaannya. Jika bakteri baik atau probiotiknya mencukupi, maka herbal akan terabsorpsi dengan baik dan efeknya segera terlihat. Yang kedua, tetap memperhatikan asupan konsumsi makanan selain herbal dengan banyak mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, dan daging sebagai sumber vitamin, protein, dan mineral. Yang terakhir, pengaruh psikologis anak. Apakah anak bahagia, sedih, atau bahkan stres? Karena itu semua mempengaruhi cepat atau lambatnya efek herbal pada tubuh anak. Semenjak minum Generos, dia lebih cerewis sih Kak. Lebih cerewis sama keingintahuannya lebih besar gitu. Sering yang ngomong oh gitu. Iya, pokoknya dia lebih cerewis aja. 3, yeay. Iya. Oke. Gitu. 2. Hazel ini udah mengkonsumsi Generos sejak umur berapa sih Kak? Atau udah berapa lama? Sekitar 3 bulan. 3 bulan. Iya, 3 bulan, dan itu perubahannya luar biasa. Benar itu Hazel? Iya. Ini gambar apa Nak? Nah, selain komunikasi Bunda Sila nih ya ke Hazel, ada nggak sih kesepakatan misalnya gimana nih semua keluarga gitu ya, anggota keluarga memperlakukan Hazel gitu? Ada nggak anjuran atau larangan kayak misalkan sering kali ya, pokoknya kalau depan Hazel nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu? Ada nggak sih kayak gitu? Kalau ke keluarga sih biasanya aku cuman ingetin sih supaya ngomong dengan bahasa yang baik, atau yang bahasa-bahasa kata-kata yang tidak baik tuh jangan dibicarakan di depan Hazel gitu.
Iya. Yeay. Iya, ada aku, betul. Oke. Mungkin selain menahan ya kata-kata yang tidak baik gitu ya di antara keluarga, selain itu ada tambahan lagi gak, Kak? Selain itu juga aku lebih minta ke keluarga atau orang-orang yang baru kenal Hazel tuh kayak biasanya kan dia pengen tahu besar ya, biasanya aku kasih aku minta dia suruh kasih alasan aja, jangan kadang kita melarang anak itu kita cuma bilang tidak boleh, kita nggak ngasih alasan. Tuh biasanya aku cuma minta tolong kasih alasan aja biar dia tahu kalau bahaya, dia tahu ini bahaya loh, ini kotor loh, itu biasanya aku minta suruh jelaskan sih gitu. Jadi kalau minta tolong ke Hazel atau melarang Hazel itu harus disertakan dengan alasan. Nah, ya selain itu juga aku tentu kata terima kasih, tolong, minta maaf juga aku. Kata-kata ajaib ya. Ya kata-kata ajaib 3 itu sih juga termasuk. Terima kasih ya Hazel. Tuh, tante sayang. Terima kasih Hazel. Sama-sama. Ini lagi sibuk itu. Oke, yeay. Ada nggak sih kesulitan pasti ya? Ada kesulitan tersendiri dalam membimbing Hazel supaya lancar bicara, ya kan? Terus supaya tumbuh kembangnya tidak terganggu gitu. Nah, ada nggak sih kebiasaan khusus untuk Hazel dari Bunda Sila, atau bagaimana mengurai gitu ya kendala-kendala selama mendampingi Hazel? Kesulitan sih pasti ada ya, kesulitan. Kadang kita sudah menjelaskan hal-hal yang sekiranya kita larang atau nggak boleh sebenarnya karena itu bahaya, kadang tetap dia lakuin atau besok mengulang lagi karena kan umur segini kan belum ngerti ya, belum paham. Itu sih biasanya terus-terusan aku komunikasikan ke dia biar dia paham kalau ini bahaya, ini nggak boleh, itu boleh, kenapa, alasannya apa, yang tadi itu udah aku jelaskan. Itu sih biasanya aku terus komunikasikan terus sih supaya dia ngerti, lama-lama ngerti gitu. Jadi mengulang pembahasan obrolan ke Hazel ya, supaya dia mungkin emang pertamanya ini apa sih? Iya. Kan sayang dong ya. Wow. Oh iya, ambil sini. Oh ini nih perahunya ya, nih. Iya. Tempel sini sayang, tempel. Iya. Oke, Bunda Sila pasti pernah nih juga ya kekhawatiran tersendiri gitu terhadap Hazel, khawatir kalau misalnya Hazel ini mengalami keterlambatan yang biasanya terjadi pada anak gitu. Gimana tuh, apakah Bunda merasa khawatir? Tentu ya, sebagai ibu tentu ya kita takut anak kita terlambat, selain terlambat berbicara juga takut terlambat jalan atau ya banyak ya gitu, tentu ada kekhawatiran. Nah, gimana itu. Bunda Sila mengantisipasi kekhawatiran itu semua gitu? Ya sebenarnya dari kitanya juga ya ke anak seperti apa ya. Kalau aku sih lihat perkembangan dia dari umur setahun dia harus bisa apa, setahun setengah, 2 tahun. Jadi aku lihat terus sih, lebih ke situ sih. Ya aku temenin aktivitas dia, aku temenin tumbuh kembang dia. Aku misalkan berjalan, aku ajarin dia berarti berjalan, berarti berbicara, semuanya sih. Jadi aku temenin semuanya pokoknya, tumbuh kembangnya dia gitu. Iya, udah duduk. Nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara. Mungkin Bunda Sila ada kesan dan pesan yang mau disampaikan terus untuk para bunda di seluruh Indonesia. Kesan dan pesannya sih untuk bunda di luar sana tuh sebenarnya simple sih. Kita sering komunikasi aja sama anak. Komunikasi bisa dilakuin semenjak kita hamil juga bagus, dan setelah dia lahir juga kita harus banyak komunikasi sih secara nggak langsung. Dia akan lebih tangkap dan dia akan sering banyak bicara gitu. Terutama sih kita harus minum vitamin untuk anak kita, untuk kembang otak anak kita, termasuk minum Generos gitu. Oke, terima kasih ya Hazel dan Bunda Sila sudah mau main ke podcastnya Halo Bunda.
sama-sama ya. Oke. Nantikan podcast Halo Bunda selanjutnya. Podcast Halo Bunda bersama Generos. Mari berbagi cerita, canda dan tawa. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.